Oke, halo semuanya. Mungkin banyak yang udah tahu bahwa sekitaran kalau nggak salah tanggal 26 September kemarin Vortex Series baru aja rilis keyboard barunya mereka yang sebenarnya nggak benar-benar baru sih. Ini lebih kayak semacam refresh atau upgrade dari produk yang sebelumnya udah ada. Yaitu ada si VX5 Pro, terus ada VX7 Pro, VX8 dan juga GT8. Cuman untuk GT8 gue belum pegang unitnya. Jadi di video kali ini gue bakalan bahas 3 lainnya aja, yaitu si VX5 Pro, VX7 Pro dan juga VX8. Ngebahas keyboardnya Vortex Series ini selalu menarik karena memang biasanya mereka menawarkan harga yang terjangkau banget. Nah, untuk si VX5 Pro ini harganya start dari Rp490.000 untuk varian Outemu Switch. Sedangkan untuk varian Gateron Switch-nya ada di Rp530.000 aja. Terus untuk si VX7 Pro ada di Rp580.000 untuk varian Outemu Switch dan Rp630.000 untuk varian Gateron Switch. Sedangkan si VX8 harganya ada di Rp600.000 untuk varian Outemu Switch dan Rp650.000 untuk varian Gateron Switch. Di sini ketiganya untuk varian Outemu-nya itu ada si Outemu Red dan juga Blue, sedangkan untuk varian Gateron-nya ada Gateron Brown dan juga Yellow. Ini mungkin kelihatan gap harga antara si Outemu Switch dan juga Gateron Switch cukup mepet ya, karena bedanya cuma sekitar 30-50 ribu aja. Dan kalau gue pribadi lebih milih yang mana, tentu saja gue bakalan milih yang varian Gateron Switch-nya langsung. Karena menurut gue perbedaan 30-50 ribu itu sama sekali nggak mahal untuk Switch yang performanya, yang feel-nya itu lebih baik. Bukan berarti Outemu jelek ya, tapi karena emang nggak bagus aja. Oke, jadi untuk boxnya sendiri sekarang bentukannya begini. Didominasi sama warna hitam, ada tulisan-tulisan dan ada siluet dari layoutnya. Cuma sayang banget ini ada yang miss di VX8 karena di boxnya ini punya siluet layout 65%. Padahal VX8 itu 75% alias 6 row. Ya, gue tahu emang gak ngaruh ke fungsi, tapi gue harap next bisa lebih detail lagi. Untuk kelengkapan ketiganya sama aja, selain dari keyboardnya mereka ada buku sakti, kabel USB Type-C yang udah braided dan juga 2-in-1 puller. Untuk layoutnya gue rasa udah pada hafal lah ya, si VX5 Pro ini layoutnya 60% ANSI, dia nggak punya dedicated arrow key dan cari keycapsnya ini super duper gampang banget. Untuk VX7 Pro dia layoutnya TKL ANSI, gampangnya ini tuh kayak full size tapi nggak punya numpad. Cari keycapsnya juga ini gampang banget. Sedangkan VX8 dia layoutnya 75%, compact tapi masih punya dedicated arrow key, F-row dan modifier satu baris, di atasnya arrow kanan kayak 65%. Cari keycapsnya gampang juga, yang perlu diperhatikan tuh dia butuh shift 1,75U dan ALT FN control 1U. Nah, karena mereka bertiga ini adalah Smoky Black Edition, di sini temanya tuh gelap semua dari mulai case sampai ke keycapsnya. Case-nya ini plastik, smoky-nya bagus banget karena cenderung gelap tapi tetap bisa tembus RGB. Oh ya, kalau diperhatiin ini gelapnya mereka nih beda nih. Si VX5 Pro tuh hitamnya agak shifting ke biru abu, sedangkan VX7 Pro dan juga VX8 shiftingnya ke warna kayak warm white atau kuning gitu. Untuk build quality ketiganya bagus, berasa solid. Ini beda banget sih sama plastik-plastik di keyboard budget zaman batu nih. Juga dia punya tekstur yang bagus. VX5 Pro ini jadi yang paling halus, disusul sama VX8, dan yang paling grainy itu adalah si VX7 Pro. Untuk si VX5 Pro ini bentuk case-nya sama dengan yang lama ya, jadi dia nggak punya peninggi di bagian belakang, tapi typing angle-nya ini udah oke sih. Sedangkan VX7 Pro dan juga VX8 sebenarnya mereka berdua ini case-nya sama, cuman beda di layoutnya aja. Mereka sama-sama punya peninggi juga yang kalau dinaikin ini jadi tinggi banget kayak harapan. Ini gue nggak tahu deh apakah ada yang suka ngetik dengan sudut semiring ini. Buat gue jauh lebih nyaman tanpa peninggi sih, toh ini case-nya udah cukup miring juga. Terus mereka berdua juga sama-sama punya port Type-C di bagian bawah dengan kabel routing. Ini agak ngeselin sih karena pertama kalau mau nyolokin kabel mesti diangkat atau dibalik dulu keyboardnya, nggak bisa langsung diraba-raba gitu aja. Kedua, gue udah coba colok pakai custom kabel gue yang double sleeve pakai Tacflex dan nggak masuk ke kabel routingnya. Juga kalau dipasangi custom cable dengan colorway yang sudah di set, kita tuh jadi nggak bisa pamerin header atau headstringnya karena ya dia ada di bagian bawah keyboard. Juga kalau kalian kabel ini meski dibuat agak lebih panjang sih biar aman. Lanjut ke keycaps, ketiganya ini menggunakan keycaps yang sama, cuman bedanya tuh di sublegendnya aja. Si VX5 Pro ini kelihatan rame banget sih. Enaknya emang kalau pakai shortcut tuh nggak perlu buka buku saktinya. Tapi gue tetap lebih suka yang clean tanpa sublegend atau shortcut macam-macam sih. Toh kalau udah sering pakai keyboardnya kan bakalan hafal juga shortcutnya.
Selain itu di sini VX5 Pro punya FN di ujung kanan demi kasih integrated arrow di row bawah kanan. Ini preferensi, tapi kalau gue itu lebih suka 60% ANSI, ya 60% ANSI aja. Pojok kanan bawahnya tuh tetap kontrol karena gue juga pengguna kontrol kanan. Arrow itu bisa disimpan di IJKL, Diamond Arrow atau WASD pakai caps lock function. Nah terus di sini mereka itu pakai material PBT dengan metode print double shot backlight yang juga menggunakan cherry profile. Akhirnya cherry profile. Untuk PBT-nya cukup tebal tapi sayang banget sih masih pakai yang tembus RGB segala. Menurut gua jauh lebih mending mainin warna-warna aja daripada yang tembus RGB kayak gini. Masalahnya adalah PCB-nya mereka bertiga ini udah south facing semua. RGB-nya tuh nggak akan kelihatan sebagus north facing. Juga karena di VX5 Pro ini bagian ESC dan angka satunya itu north facing biar port USB-nya masuk, ini ESC dan angka satunya tuh dia jadi kelihatan terang sendiri. Emang paling bener dimatiin aja si RGB-nya, udah lebih ganteng begini. Ngomong-ngomong soal PCB, tiga-tiganya ini udah hot swap universal 5 pin, semuanya menggunakan CIY hot swap socket. Si VX5 Pro ini adalah yang tanpa daughter board sendiri, sedangkan VX7 Pro dan juga VX8 sudah menggunakan daughter board. Tapi meskipun pakai daughter board, VX7 Pro dan juga VX8 ini tidak menggunakan gasket mount, melainkan menggunakan sandwich mount. Jadi gampangnya plate-nya itu dijepit oleh top dan bottom case-nya, dimana untuk VX8 ini dia full pakai clip. Jadi bukannya tuh gampang tinggal dorong aja bagian clipnya pakai spudger. VX7 Pro juga dia pakai clip, cuma dia ada tambahan 3 baut di bagian bawahnya. Sedangkan untuk VX5 Pro karena case-nya ini sama dengan case yang lama, jadi dia tuh masih pakai tray mount, tapi udah lengkap dengan platform dan juga case foam dengan material EVA. Begitupun dengan VX7 Pro yang juga dapat case foam dan juga platform, sedangkan VX8 ini cuma dapat platformnya aja. Oh ya, ketiganya masih menggunakan steel plate dengan warna hitam, stepnya dia plate mount dan juga preload yang cukup bagus banget. Nah untuk unit yang ada di gua ini si VX5 Pro nya dia pakai Gateron Yellow, terus VX7 Pro nya pakai Gateron Brown dan juga VX8 nya pakai Outemu Red. Kita typing test dulu yuk. Oke, jadi untuk typing feel ketiga-tiganya sesuai dengan ekspektasi gue yaitu keras alias stiff. Untuk si VX5 Pro khasnya tray mount aja seperti biasa, di beberapa spot itu berasa menjadi hard spotnya dia banget karena berarti di situ ada stand off yang dibaut dari atas plate tembus sampai ke stand off-nya. Sedangkan untuk si VX7 Pro dan juga VX8 meskipun mereka berdua udah menggunakan sandwich mount, tapi plate-nya mereka tuh masih pakai steel plate yang keras, terus di bottom case-nya itu sebenarnya mereka masih punya semacam dudukan ya buat plate-nya itu nempel, dan mereka juga punya semacam stand off walaupun nggak dibaut ya untuk di bottom case-nya. Jadi nggak bener-bener pure plate-nya dijepit antara top dan bottom case-nya doang. So feel-nya masih stiff juga, masih berasa stiff, dan bahkan gue sendiri agak sulit banget untuk merasakan perbedaan antara sandwich mount di VX7 Pro dan VX8 versus tray mount yang ada di si VX5 Pro. Pokoknya ketiga-tiganya stiff deh. Gasket mount aja itu banyak yang stiff. Jadi di sini jangan ngarepin ada flex mental-mentul kayak gitu, tidak ada sama sekali. Untuk suara tiga-tiganya masih ada hollow, tapi menurut gue yang paling mendingan adalah si VX8 sih, yang justru dia nggak punya case foam sama sekali. Untuk VX5 Pro yang udah ada case foam tapi malah berasa jadi yang paling hollow. Emang ini perlu ganti material dampenernya atau emang kurang tebel aja sih? Lagian tray mount kayak gini enak kok kalau mau sumpel bottom case sampai penuh, toh nggak mikirin flex juga.
Oke, jadi kurang lebih segitu aja videonya tentang si VX5 Pro, VX7 Pro, dan juga VX8 Smoky Black Edition dari Vortex series. Memang sebenarnya masih ada detail-detail yang menurut gua mungkin perlu dipertimbangkan untuk improvement ke depannya. Tapi mau gimana pun juga karena mereka bertiga punya harga yang menggoda banget ya. Jadi sebenarnya masih worth it banget ya, alias value for money-nya tuh masih bagus banget meskipun dengan format kayak gini sekalipun. Terutama ini nih, my favorite si VX7 Pro. Dari 3 board yang gue bahas di video kali ini, gue paling suka ini sih karena ya kapan lagi lu beli TKL 600.000 dapat yang hot swap universal 5 pin south facing dan bentuknya cakep gitu. Kapan lagi? Jadi segitu aja videonya, thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.